mau menjawab pertanyaan dari temen yang komentar di video saya. Dia itu tanya, Mas ke Korea berangkat lewat PT mana? Jadi teman-teman, dulu saya itu berangkat ke Korea itu lewat PT Bijak. Nama PT Bijak itu singkatannya dari Bina Karya, Bina Jasa Abadi Karya. Itu udah lama banget ya teman-teman. Terus dulu tuh saya berangkat dengan biaya sekitar habis 32 jutaan kalau nggak salah ya. Tapi untuk jaminan itu 11 juta. Terus untuk biaya lain dan bla 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 bla. Dan karena rumah saya itu kan jauh kan di Lampung ya. Jadi untuk wirawiri dari Lampung ke Jakarta itu sekitar ya 10 jutaan adalah. Ke Bandung kursus bahasa juga teman-teman. Seperti itu. Tapi nggak tahu PT itu sekarang masih ada apa enggak, saya juga kurang paham. Halo sedulur, ketemu lagi sama aku. Teman-teman semua, ini di jam yang sama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Saya lagi nunggu jemputan mau berangkat kerja. Nah teman-teman semua, tak doakan buat kalian yang nonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu tanpa kekurangan zat apapun. Dan untuk teman-teman yang mau masih magang ke Korea, mau berangkat ke Korea, saya doakan semoga cepat berangkat ke sini ya. Dan di sini mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai cita-cita waktu di Indonesia. Oke teman-teman semua, ini mau menjawab pertanyaan dari temen yang komentar di video saya. Dia itu tanya, Mas ke Korea berangkat lewat PT mana? Jadi teman-teman, dulu saya itu berangkat ke Korea itu lewat PT Bijak. Nama PT Bijak itu singkatannya dari Bina Karya, Bina Jasa Abadi Karya. Itu udah lama banget ya teman-teman. Terus dulu tuh saya berangkat dengan biaya sekitar habis 32 jutaan kalau nggak salah ya. Tapi untuk jaminan itu 11 juta. Terus untuk biaya lain dan bla 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 bla. Dan karena rumah saya itu kan jauh kan di Lampung ya. Jadi untuk wirawiri dari Lampung ke Jakarta itu sekitar ya 10 jutaan adalah. Ke Bandung kursus bahasa juga teman-teman. Seperti itu. Tapi nggak tahu PT itu sekarang masih ada apa enggak, saya juga kurang paham. Karena udah lama banget teman-teman. Dan ada lagi teman yang tanya, berarti di situ ilegal dong Mas? Oh iya teman-teman. Karena dulu saya itu waktu lewat PT dari Bijak, itu kontraknya cuma 1 tambah 2. Jadi kontrak pertama itu 1 tahun, terus nambah lagi 2 tahun. Dan sebenarnya 3 tahun itu saya harus pulang, tetapi saya nggak pulang. Dan masih ingin bekerja di sini sampai sekarang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi karena saya nggak pulang, jaminanku dulu yang di PT Bijak 11 juta itu hilang, hangus. Nanti kalau saya pulang nggak bisa diambil teman-teman. Kira-kira, tetapi alhamdulillah ijazahku dulu yang buat daftar ke Korea sini sudah saya ambil. Seperti itu. Nah terus ada lagi teman yang tanya, Mas kalau ilegal di situ bagaimana, aman atau tidak? Ya alhamdulillah aman-aman saja teman-teman. Kalau kita nggak di tempat yang keramaian banget atau ada masalah, misalkan habis orang Indonesia berantem atau ada masalah apa, narkoba gitu, mungkin kalau di tempat-tempat yang ramai atau gimana itu kadang ada operasi juga. Cuman kalau kita kerja di bangunan atau di apa itu, di tempat saya kerja ya alhamdulillah tuh aman-aman saja teman-teman. Karena memang kerjaku kan di bangunan itu pindah-pindah ya. Dan juga di bangunannya itu nggak seperti yang bikin aparte itu, sampai beberapa tahun di situ kerja itu enggak teman-teman. Jadi aku tuh cuman ikut pemborong kecil, setiap hari tuh kerjanya pindah-pindah itu teman-teman. Jadi alhamdulillah aman. Terus ada lagi loh Mas, terus kalau di bangunan gajinya berapa?
Saya ini karena saya ini keluar dari pabrikku yang dulu, dari pemboringan dulu, terus sekarang ini solo karir, jadi saya ini kalau dapat telepon dari sana berangkat, telepon dari sini berangkat, ada nyuruh kerja berangkat kan gitu, nggak di satu tempat. Itu ada yang paling kecil ngasih itu 170.000 ada. Terus yang 180.000 juga ada. Terus ada lagi yang 200.000. Begitu teman-teman. Nah, terus kalau gajinya satu hari 200.000, kalau dirupiahkan jadinya berapa? Ya tergantung kelipatannya, karena setiap hari kelipatannya itu kan berbeda ya. Yang jelas kebanyakan kalau sekarang itu 11,7,6 itu naik turun teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ya kalau di sini misalkan gajinya 100.000, kalau uang Indonesia mungkin dapatnya 2.200.000 satu harinya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, terus bagaimana Mas kerja di bangunan tuh lebih maksudnya kerja di pabrik sama bangunan enak mana? Kalau kerjanya enak di pabrik, tapi ada nggak enaknya juga. Begini teman-teman, kalau kerja di bangunan tuh misalkan kita berangkat kerja, terus pagi berangkat jam 7, jam 11 hujan, itu kita sudah pulang. Karena kalau orang kerja bangunan di luar kan kita nggak bisa kerja sambil hujan-hujanan ya, karena bahaya ada listrik dan lain sebagainya. Enaknya itu, terus nggak enaknya itu kalau pas musim dingin ya kedinginan, kalau pas panas kepanasan, karena kita kerjanya kan di luar. Begitu teman-teman. Terus enaknya kerja di pabrik itu apa? Kalau kerja di pabrik, kalau pas yang pabrik yang memproduksi bahan-bahan yang nggak kotor-kotor. Beda lain kalau kerja kita di Gerinda atau di mana ya teman-teman, itu bajunya kotor. Tapi kebanyakan kalau di pabrik kan kerjanya bersih, terus nggak kepanasan karena di dalam gedung. Seperti itu teman-teman. Oke, matur nuwun konco-konco, sampai di sini aja terus videonya, matur nuwun. Semoga informasinya bermanfaat. Dan saya doakan sekali lagi untuk teman-teman yang masih mau magang ke Korea, saya doakan semoga cepat berangkat. Amin.